Ya, saya berada di tanaman timun, tapi timun suri ini. Timun untuk lalapan gitu. Tapi tetap lagi masih ada di pekarangan lagi. Yang kurang angin lah cuacanya ini. Kalau timun ini biasanya akan ditanam di sawah biar cepat yang anginnya meluas, karena ini wilayahnya di pekarangan. Bisa juga ditanam pakai timun juga, timun atau timun suri gitu. Yang tuanya buat kolekan atau yang mudanya itu buat lalapan gitu sama sambal itu, atau rujak atau bikin acar gitu. Ini guys timunnya nih. Ini biasanya nih pengurusannya nih jangan terlalu banyak air ini, karena ini takut sama air. Kalau air banyak bisa layu gitu, atau nyiramnya kebanyakan juga bisa layu. Biasanya satu pohon ini, cuma satu ini aja, satu gayung per pohon itu paling banyak. Enggaknya itu setengah gayung juga cukup ini, karena ini yang diperlukan panas sih. Jangan terlalu banyak air gitu. Kalau banyak air biasanya itu layu dan buahnya juga kurang itu. Dan rasanya juga mempengaruhi, tidak manis. Biasanya tim ini kan manis itu, atau timun suri lah. Iya. Pasnya ini jangan terlalu banyak air lah. Mupuk juga seminggu sekali, tapi pakai kocor sama air itu, dicampur gitu, dikocor aja. Setengah gayung itu setiap minggu sekali. Itu pun satu ember hanya 3 sendok atau 4 sendok MPK atau mutiara lah. Iya, jangan terlalu banyak unsur N lagi, yang jarang mengandung unsur N mentimun ini. Dan biasanya penyakitnya ini pada ujung pucuk gitu, pucuk timun itu biasanya mengkirut, karena itu kekurangan obat daun. Atau nyemprotnya itu pakai obat daun itu detajeb lah, detajeb atau antrakol atau sekitar fungisida yang untuk khusus daun, bukan. Ini juga mupuknya juga harus dikocor terus. Jangan ditabur lah, karena cuacanya ini pasnya di musim panas atau musim kemarau, biar menghasilkan buahnya itu manis dan lebat pasti buahnya itu. Cuman penyakitnya biasanya namanya juga oteng-oteng itu, yang bentuknya kuning seperti kupu-kupu itu. Itu pengenanya itu harus pakai ini guys, pakai, kalau saya inilah praktekkan itu, pakai obatnya itu antrakol atau sejenis marsal lah. Iya, obat ininya, obat racunnya gitu. Itu bisa mengusir atau karena tidak tahan sama baunya. Kalau orang-orang yang di Jawa itu, orang di Jawa biasanya pakai itu aja, abu gosok itu bisa itu. Ditaburin di daunnya atau di bawah-bawahnya, itu nggak suka sama abu. Itu si oteng-oteng itu biasanya penyakitnya itu oteng-oteng. Biasanya makan daun itu pada bolong-bolong itu. Iya itu. Jadi mentimun ini selalu terpengaruh sama panas ini guys ya. Panas itu diperlukan lah. Iya, ya biasa kalau ada di daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah apa itu malah bagus itu. Itu rasanya juga manis kalau ada panasnya gitu, renyah gitu, rasanya juga enak itu. Ya begini aja nih, nggak usah dicangkul-cangkul semua, hanya dipadangin pelatarannya aja udah. Iya. Di pelatarannya itu boleh dicabutin, boleh disemprot juga boleh, tapi jangan sampai kena inilah pas timunnya gitu. Kalau masih kecil boleh disemprot, kalau udah gede nggak bisa lah, nggak bisa disemprot ini guys. 2 bulan baru metik lah guys, ini acaranya nih. Dua bulan udah mulai metik. Kalau musim penghujan ini kurang bagus lah acara beginian, tapi bagus juga, tapi buahnya kurang
banyak itu. Rasanya juga mempengaruhi. Udah segitu dulu ya, terima kasih guys, kita ketemu lagi dengan channel saya terus ini, ketik di Cordial lah, subscribe nya guys. Terima kasih guys, wassalamualaikum